Fake ya. Padahal gue udah ngangkat tuh berdua loh, masih aja lu. Selama proses Oh, ini sih saya sebagai warga sipil dan sebagai bukan orang yang penting gitu kan, masuk ke Menteri Pertahanan sih. Itu suatu kehormatan bagi saya. Gitu. Itu kayak kan kita dikasih lihat apa tuh yang gini-gininya tuh. Iya, Monitor apanya sih? Yang bisa baca map-map gitu loh. Jadi kayak di film-film Marvel gitu lah guys. Pokoknya keren banget dah. Kalian nonton aja pokoknya. Kayak Chef. Gitu. Ya gitulah udah. Aidi kok gitu sih lu? Tuh kan Sobat Grid, kalian bisa lihat karakternya. Jauh beda kayak di film maksudnya. Ya begitulah. Gitu. Betul sama. Ya. sama ya. Oke. Ini diviralin nih sama yang itu. Oke. Ini apa alasan kakak-kakak ngambil project film Adagium? Karena kan emang di baliknya juga ceritanya tentang nasionalisme gitu kan. Jadi apa alasannya akhirnya ngambil di project film Adagium? Kalau dari saya, dari hati yang paling dalam, pas saya baca ada Indonesianya, berhubungan sama Indonesia, langsung aku ambil. Awalnya kan aku harusnya jadi dia nih, tentara, tapi ya udah nggak jadi. Karena Jadinya agak susah karena jadi introvert ya. jadi introvert, udah gitu kayak harus gitulah. Jadi aku jadi seniman aja, gitu. Karena memang karakter Arga memanggil Angga Asyaf, gitu. Gitu. Apaan sih? Dia gini-gini aja. Nggak, ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Tadi ketawain sama orang-orang di belakang. Maksudnya sebuah karakter pasti memilih. Memilih. Iya. Dan maksudnya garis besarnya harusnya aku jadi Arga. Cuman nggak jadi. Gitu. Karena tidak ada, karena kakak tidak memilih Anda. Gitu. Betul. Ngerti kan? Kok apaan sih itu? Iya ngerti betul. Iya. Kalau aku pertama ya film nasionalis ya. Terus kedua yang sutradarai Pak Rizal Mantovani. So jadi kayak ya udahlah kita sudah tahu keren-kerennya karya-karya beliau. So jadi kayak ya udahlah langsung ambil hari itu juga gitu. Lebih ke situ lebih kepada sutradaranya Pak Rizal dan memang filmnya nasionalis gitu. Jadi kalau sutradara yang lain lu nggak mau? Ya enggak juga sih. Dia kebetulan memang sutradaranya Pak Rizal dan ya udah gitu. Ya udahlah. Kita lanjut aja. Lanjut. Maaf ya. Yaudah di lokasi ya begitu. Ini salah satu fun fact yang kalian bisa lihat sendiri tanpa harus dijelaskan kayak begitu. Oke, kalau untuk aku sih alasannya kurang lebih kayak Pangeran Pertama tadi ya. Waktu udah ada hubungannya dengan Indonesia kayak udah ambil. Mau ceritanya seperti apa juga itu belakangan. Jadi pokoknya iya aja dulu gitu di awal. Sampai akhirnya memang kebetulan aku ketemu langsung itu memang by virtual sih. Jadi tanpa ada tektokan by chat. Itu memang langsung online virtual meeting. Dan di situ langsung ada Pak Rizal, ada Pak Irving, produsernya. Kemudian ada manajer aku dan aku. Dan dari situ aku kira memang hanya menceritakan tentang filmnya dan sebatas itu dan untuk memanggil untuk casting atau apa gitu ya. Ternyata tiba-tiba, oke, let's do this. Aku sampai akhirnya japri ke manajer, ini langsung nih Kak, apa gimana? Kayaknya langsung sih, ya udah let's do this. Let's do this langsung gitu. Soalnya Sobat Grid dia nggak ikut casting. Enggak gitu. Karena dia Jihan Almira. Kalau kita berdua harus casting dulu. Ya gitu, mungkin enggak mungkin karena Karena kan Jian memang karakternya sudah tepat banget untuk Jihan Almira. apa udah memanggil ya Alinda Sudah memanggil, Alinda sudah memanggil. Bukan karena dia orang apa aduh, iya udahlah. Caranya. Dan di luar Aku itu kan salah. juga memang aku rasa dedikasi aku atau kontribusi aku terhadap negara ya bisa salah satunya dari jalur ini. Karena sebelumnya aku ikut Putri Indonesia, itu pun sebetulnya reason pertama aku adalah untuk membanggakan nama Indonesia di mata dunia gitu ya. Jadi itu jalur yang pertama. Sekarang jalur yang kedua yang memang kebetulan passion aku dari awal dan sebelum aku menjabat ataupun ikut Putri Indonesia memang sudah di alirannya pun dan industrinya udah di film gitu kan. Dapat chance-nya ya nunggu apa lagi? Udah ini yang di depan mata ambil. Bagi aku. Jadi lu selalu berhubungan dengan Indonesia ya? Dari dulu ya? Selalu. Gini-gini. Tulisannya nama Indonesia gitu. Iya. Dan selain itu juga karakternya juga menantang sih, walaupun kayaknya cuma diem-diem aja depan komputer. Kayak kalau orang mikir kan hacker, ya paling gitulah gitu kan di depan komputer. Tapi ternyata di balik itu moral dari karakter Alinda ini ternyata lebih berat dibanding hanya ngehack di depan komputer atau di depan laptop atau apapun itu hanya sebatas itu. Aku kira hanya sebatas itu, ternyata enggak. It means a lot more gitu. Jadi aku rasa she represents someone yang memang
pastinya ada di dunia ini, apalagi di Indonesia gitu. Jadi ya, let's do this, bener. Tepuk tangan dulu dong untuk dia namanya. Sobat Gri. Next. Ini film Ada Game kan film genre-nya action, betul? Drama, Iya, betul. drama action. Drama action Drama lah. action kan? Heeh. Ada nggak persiapan khusus nih kak sebelum proses syuting? Persiapan khusus ya kalau aku pribadi ada workshop sih gitu kan, karena kan ya harus jadi TNI kan gitu, jadi banyak banget hal yang emang harus dikerjakan, kayak misalnya belajar menembak dengan sniper, shotgun, and then melatih cara bicara dengan masing-masing TNI, and then cara bersikap, terus latihan fisik gitu aja sih. Mungkin Asya bisa tunjukin. Nggak ada. Oh, nggak ada. Kan tadi kan ngomong cara ngomong sama atasan tuh gimana sih? Pengen Ya tahu. baik siap gimana? Ya, Iya, baik iya. siap. Cuma gitu doang kok. Maksudnya- Sobat Grid kan pengen tahu, ya kan? Aku aja nggak tahu. Iya, aku udah tahu. Oh iya, baik. Kan lu pas lagi ngomong sama jenderal kita nggak ikut. Sobat Grid pengen Jadi tahu. kalau misalnya bicara dengan Harus sesama ngebas, TNI, harus ngebas ya. harus sama TNI itu. Gimana? Jadi ada kayak misalnya maaf Pak mau izin kayak gitu. Siapa kayak gitu sih, maksudnya lebih menghormati sih, lebih menghormati satu sama lain gitu. Coba kalau kemarin kan kalau di film kan kita dengar suara kamu kayak rendah, deep banget, pokoknya raspy banget lah. Coba kayak gimana? Mohon lapor izin Pak. Yang bisa gitu tuh. Coba dong. Ah iya, aduh. Masa sih? Bang udah nonton ya? Udah, ya kan premier gimana sih? Apa? Oh, suara lo pasti auto tune ya? Auto tune ya? Enggak kan? Makanya coba. Suara ya nggak bisa dimain-mainin ya. Jadi maksudnya Bisa maksudnya kalau Di aktor tuh harus bisa main-mainin suara. Enggak, maksudnya pas Kayak di- bilang gitu-gitu. Enggak. Kalau di lokasi kan jatuhnya ya udah misalnya ya as arga ya udah cara bicaranya pun ya udah segitu-segitu aja, nggak harus yang harus ditegas-tegasin. Oh, Karena iya. sekarang akan jadi seorang TNI kan gitu, ya udah. Ya begitu aja sih. Berarti natural ya? Natural aja. Natural Nggak ada banget. nggak ada Gila, yang- gue bangga banget sama lo. Tapi susah nggak kakak? Maksudnya kayak belajar cara nembaknya dan cara ngomongnya gitu. So far tidak sih, tidak susah, tidak sulit sih ya. Karena memang kalau misalnya dibilang nembak sebelumnya dulu ya SMP lah gitu, karena sudah pernah coba nembak kan dengan senapan angin, jadi kayak sudah terbiasa lah dengan senapan. Jadi pas saat latihan dan workshop pun jadi kayak sudah terbiasa, dan saat latihan nembak pun ya alhamdulillahnya tidak banyak meleset gitu, sesuai dengan target gitu sih. Keren banget. Gila. Nggak ada meleset loh. Gila. Ya gitu sih, jadi ya tidak dijadikan sebuah beban, jadi ya udah dijalin aja gitu. Jadi Kalau misalnya kamu karakter kamu apa dia ada game? Mungkin bisa diceritain. Salah. Salah. Oke, kalau Kak Jihan sama Kak Pangeran sendiri ada persiapan khusus? Sebenarnya malah antara kita berdua. Jadi memang kita harus ada chemistry yang sedikit lebih ekstra dibandingkan chemistry aku terhadap cast atau peran-peran lain gitu ya. Jadi memang menahan ketawa gitu ya. Jadi kita emang kebetulan orangnya juga kalau udah ada pada waktu kayak bawaannya pengen ketawa aja, kalau enggak kayak bisa diem nggak, tapi kan bercanda gitu lah, atau nyela gitu. Jadi gimana caranya supaya tidak pas udah di set itu tuh udah nggak kerepotan lagi, udah nggak ada PR lagi. Jadi ketika masuk set ya langsung gitu. Jadi itu salah satu persiapan kita tuh sebenarnya ada salah satu adegan yang mungkin nanti kalian bisa saksikan sendiri. Udah kan di trailer udah ada. Ya kan nggak semuanya dong, nggak semua, namanya aja trailer kan, bukan full adegan itu Pokoknya jikin di nanti situ. ada itulah. Ada yang ada scene itu. Cuman itu kita susah banget sih ngebangun. emang sih yang mana sih emang sama? Apa? Sama. Sama kan? Sama-sama. Oh. Cia gitu. Gitu. Itu sih kalau kita sih lebih ke situ. Kalau untuk persiapan karakter Alendra sendiri dengan ekspertisnya dia sih sebenarnya nggak terlalu banyak persiapan sih. Hanya lebih ke chemistry bonding aja. Kalau aku karena seniman kan harus melukis tuh ya kan. Saya basicnya tuh nggak bisa gambar. Jadi, ngerti nggak? Oh, kamu udah capek ya pasti ya? Hah? Jangan gitu dong. Iya, aku ngerti kamu senior. Iya. Enggak. Jadi kan nggak bisa gambar. Jadi harus belajar itu tuh melukis. Itu yang susah. Udah sampai situ aja lah. Berapa lama belajarnya emang? Bukan belajar sih, aku research karena kan preparationnya agak cukup ngepres banget gitu kan. Terus jadi
di lokasi syuting aja dia belajarnya. Cuma research cara megang kuasnya, terus cara ya gitulah gini-gininya, gitu. Oh iya. Oke. 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 Ini kan chemistry-nya kayak kelihatannya udah blend banget kan. Gimana cara kalian bangun Oh sebenarnya enggak sama sih. lain dong? Depan ini aja, enggak lah. Enggak. Cara bangun chemistry satu sama lain gimana? Mungkin bisa ditanya kalau aku sama Jihan sih, waduh gampang banget dari hari pertama. Nah kalau sama yang ini nih, aduh repot deh. Antara mereka berdua nih ya repotnya. Jadi silahkan, Repot. the floor is Agak yours. repot. Cara bangun chemistry-nya gimana tuh? Chemistry gimana ya? Kalau aku kan emang orangnya kebanyakan diem ya di lokasi. Sampai lokasi. Sombong guys. Oke. Sombong. Kalau di lokasi tuh kebanyakan diem karena sampai lokasi biasanya ya udah baca skrip terus main handphone gitu-gitu kan. Main jigger glider. Main jigger glider. Makan, tidur ya kan? Enggak juga sih. Oh, enggak. Terus lebih baik diem sih. Emang lebih baik ya udah baca kalau lagi ada waktu baca skrip terus ya udah kalau lagi bawa hewan ya main hewan. Kalau tidak main handphone gitu kan. Udah itu aja sih. Tapi kalau misalnya dibilang harus dibilang menyatukan chemistry dengan mereka mungkin kalau di luar set ya aku diem aja, tapi kalau lagi udah di dalam set ya udah gitu kan. Berarti lo orangnya nggak banyak basa-basi lah ya? Ya jadi ya udah jadi harga aja gitu loh. Mau nggak mau ya harus profesional kerja kan. Jadi ya udah langsung ya udah langsung menyatukan chemistry aja satu sama lain gitu. Gitu. Pangeran sendiri. Cara bangun chemistry. Cara bangun chemistry. Kok pada ketawa sih? Cara bangun chemistry-nya ya tadi aku bilang gampang. Kalau sama Jian gampang, cuma agak sama Asyaf nih agak sulit memang. Saya juga bingung. Pendekatannya gimana tuh? Hah? Pendekatannya gimana? Pendekatannya gimana ya kita? Berjalannya waktu sih. Emang Nah, nggak itu. ada kayak harus Iya, kemana-mana. Kayak bareng. cinta jadi yang 10 hari terakhir pas sudah mau selesai syuting, kita baru deket banget. Bayangin, padahal udah syutingnya 1,5 bulan. Iya kan? 10 hari terakhir baru deket. Bapak hari kenapa sih semangat banget? Apa? Semangat banget hari. Gue dikasih permen, beneran. Oh iya. Soalnya tadi gue kan ngantuk datang ke sini. Gue kan belum tidur sama Jihan. Gimana sih? Lo kan belum tidur kan? Maksudnya lu juga belum tidur kan? Tuh gitu guys, gue sobat grid, aku suka salah ngomong. Jadi mending aku gak usah jelasin. Maksudnya Jihan juga belum tidur. Aku udah tidur 2 jam. Cuman tadi nyampe sini agak sedikit ngantuk gitu. Daripada nanti aku sobat grid diem aja kan, dikasih permen lah sama Kasri gitu. Minta permen dong biar semangat. Tapi permen ini. Mental. Nah tadi apa permen apa sih yang dikasih? Oh Frost. Oh merek. Ya udahlah. Ya nggak apa-apa lah. Oke, Li lanjut ya. Scene favorit tapi diungkapkan lewat satu kata. Misalkan scene-nya pas nembak. Satu-satu nih, scene favorit. Lewat satu kata aja. Kamu deh, lo dulu deh. Favorit? Iya. Iya, yang kita berantem tuh. Oh iya. Satu kata loh, satu kata. Satu kata. Kata apa ya? Apa tuh? Itu udah dikasih tahun si nembak aja. Scene berantem sih. Oh berantem. Kenapa tuh serunya di scene berantem itu, Kak? Adegannya, shotnya banyak, terus cukup banyak menguras waktu juga dan tenaga sih, gitu. Dan banyak banget gangguan-gangguan yang memang di sekitar set kan itu menurut aku cukup Apa? Makanya tuh lu harus ngomong, nggak orangnya tuh ngomong gitu loh. apa sih? Lu jangan diem terus, kan bingung lu kan. Sekalinya ngomong bingung lu mau ngomong apa. Ya itu ya menurut aku itu cukup terkenang lah karena emang harus emosinya juga naik turun di situ kan. Terus emang dengan lingkungan yang emang banyak gangguan itu cukup bisa dibilang ya keren lah bagi aku gitu. Berarti Kak Asyaf scene berantem Iya, ya scene favoritnya. Kalau aku scene berdebat. Beda nggak nih? Nggak tahu nih. Gue sih berantem yang mana dulu, berantemnya banyak nih. Kalau gue berdebat. Nggak berdebat. Kenapa Jadi tuh kayak scene yang gitu? di trailer juga ada Sobat Grid. Itu di trailer itu ada kenapa? Nggak apa. Lanjut. Sobat Grid. Ya Sobat Grid. Jadi di trailer itu ada kita bertiga terus kita berantem tuh, berdebat lah. Gitu yang kayak dialognya
Iya. Gitu. Ya itu sama sama gue tadi. Oh sama, kan nggak tahu. Tos dulu dong, salaman. Dulu dong, Biar satu selek. hati berarti ini. Satu hati lah. Nih deh. Kalau kajian sendiri scene favorit? Kalau aku sih penyekapan ya, adegan penyekapan. Ya, jadi itu salah satu tantangan terbesar aku karena memang dari segi set juga, hari syutingnya juga dan banyak memang emosi yang dibangun, jatuhkan itu tuh yang memang naik turunnya nggak gradual, jadi emang drastis dan di situ harus bisa menjaga continuity sendiri. Kan kita harus sebagai aktor juga harus bisa antisipasi kan, jadi nggak bisa hanya mengandalkan guide dari director ataupun menanyakan ke orang-orang continuity kemarin gimana ya, nggak bisa. Jadi kita harus punya inisiatif sendiri juga. Jadi itu salah satu tantangan yang setelah aku lihat aku cukup bukan puas ya, tapi kayak melihat hasilnya kayak oh ternyata my effort itu lumayan terbayarkan di situ. Aku nggak tahu di mata penonton seperti apa, cuman bagi aku kayak oh ternyata upaya aku pada waktu itu memang cukup berhasil gitu. Jadi I was quite proud of seeing the result gitu ya. Dan ya itu salah satu yang paling mengesankan buat aku juga karena lokasinya real banget, itu emang bener-bener real. Jadi nggak di set sama sekali, memang udah bener-bener gedung pabrik yang udah abandoned gitu ya, abandoned factory gitu. Jadi suasana pun nggak harus di set kayak apa-apa juga udah mencekam bagi aku. Jadi Emosionalnya juga kan itu emosionalnya juga sangat luar biasa itu. lumayan. Dan memang kalau karena kemarin kita udah ngeliat filmnya juga, sebenarnya masih lebih banyak lagi shotsnya dan adegan-adegannya. Cuman memang mungkin karena durasi ya, jadi harus dikurang-kurangin. Tapi kalau misalnya itu semua dimasukin sih lebih melelahkan lagi dari apa yang udah dilihat sih sebenarnya. Cuman it's fun. Itu sangat mengenang bagi aku. Berarti itu ya tadi ya scene favoritnya. Mungkin Sobat Grid kalau penasaran sama scene favorit kakak harus nonton filmnya nanti ya. Betul. Tanggal Tanggal 26 Januari 2023. Gitu Aku dong. salah ngomong tuh. Enggak. 2022 kan? Enggak, Om? ini so tau deh. Pasti kita bestie gitu. Kita pasti. Oke, next ya. Ada nggak kesulitan selama proses syuting kak? Kesulitan. Kesulitan dalam proses syuting mungkin ya masing-masing karakter punya kesulitan ya. Ya kalau aku pribadi ya mungkin dengan aku kan harus ya CBTNI yang memang harus pakai seragam yang luar biasa berat kan, dari helm, dari baju anti pelurunya, terus saya juga harus bawa sniper yang beratnya bisa 15 kilo. Ya enggak dong, lu ngomong di media kemarin 10 kilo di sana. Kok di sini 15 kilo, Ya 10 kemarin kan kilo. saya baru dapat info ternyata 15 Oh, kilo. 15, oke. Ya, Berarti yang 15 kemarin kilo. salah. Ya 15 kilo, terus helmnya mungkin bisa 5 kilo dengan anti pelurunya yang ya 8 sampai 10 kilo itu menurut aku luar biasa sulit Berat lah ya. dan berat ya gitu kan, dengan harus banyak adegan yang menguras fisik sih. Untung jadi nih badannya nih. Ya. Coba kalau kurus. Pleto ya biasanya. Patah kayak. Susah. Kalau kakak kajian sama kak Pangeran, ada kesulitan selama proses syuting? Kalau buat aku sih mungkin untuk membuang ego aku untuk reflect fighting sebenarnya. Bagi aku sih itu sih cukup berat karena juga kebetulan lawan main aku di adegan-adegan itu memang teman-teman aku yang juga teman-teman fighter gitu. Jadi dari berat badan pun sebenarnya nggak jauh beda. Aku 75 kilo, teman-teman pun juga mungkin ya 75 kilo ke 85 kilo lah. Jadi gimana caranya biar aku di sini kan kesannya lemah lunglai tak berdaya. Jadi gimana caranya buat aku bisa benar-benar kayak udah pasrah aja gitu. Dan di situ kita yang memang udah sering fighting bareng, jadi kayak bawaannya lu nanti gini lo gini, enggak, gue nggak bisa fighting di sini kan, lu nggak boleh fighting gitu kan. Jadi sebisa mungkin emang udah pasrah lah gitu. Dan di situ sih bagi aku menahan ego aku untuk ingat jangan fight, jangan defense, itu harus selalu diingat. Dan bagi aku itu cukup itu ya intriguing buat aku. Tapi selesai take dipukul orangnya. Oh ya berani lo nyeret gue begitu gitu. Kalau aku nggak ada sih, Sobat Grid. Anjay. Aku nggak ada sih kesulitan. Cuma paling ini aja, ngelukis. Karena kan aku nggak bisa gambar. Itu ada berarti. Ya dikit doang, satu doang. Ada satu. Terima kasih. Oke, ini kan sambil live ya kak, ada pertanyaan-pertanyaan nih dari Sobat Grid. Oh, Boleh live ya dijawab? dari tadi. Aduh. Iya, live dari Waduh. Wah, nggak bisa dipotong-potong loh. Oke, hal baru apa yang didapat after project ini?
Pertemanan baru kalau aku. Tahun baru. Ya elah itu simpel banget kali ngomong. Tapi kan berharga buat gue. Hah? Berharga buat gue. Iya sih. Kamu nggak diajak. Kok soalnya aku tim kamu, kan aku di sini. Yang itu yang ditanya situ aja. Aku di sini deh. Kalau aku sih nasionalismenya semakin tergugah ya. gini. Semakin cinta negara ya. Itu sih udah dari dulu. Cuman gue semakin kayak gila soalnya nih film nilainya banyak banget, men. Asli gue aja sampai kayak gila nih film nilainya. Ampun deh. Ya, Coba gimana? disebutkan mungkin. Apa? Disebutkan mungkin. Disebutkan Nilai-nilainya. nilai-nilainya kayak nih ya. Ini kan tentang bela negara, ya kan? Cinta negara. Oh, cinta negara, sorry. Bela negara dan cinta negara gitu kan. Nah, di film ini tuh salah satunya nilainya dikasih tahu bahwa kalau kamu bangun pagi gitu, contoh-contoh kecil, bangun pagi, mematuhi lalu lintas, terus mematuhi peraturan yang ada di negara Indonesia, itu kalian sudah apa? Cinta negara. Cinta negara gitu. Jadi ini film tuh makanya aku semakin kayak, wih, yang kemarin-kemarin lampu hijau aku berhenti, lampu merah aku gas. Sekarang jadi aku kayak, wih, setelah syuting ini jangan begitu lagi. Bagi teman-teman sobat grid yang suka lawan arah gitu-gitu, janganlah. Karena kalau kalian udah berhenti lawan arah sekarang, itu kalian berarti udah cinta negara kalian gitu. Soalnya sering banget sekarang masih suka lawan arah di daerah ini depan situ dia lawan arah. Depan Kompas. Kalau Kak Asyaf sendiri. Kalau Kak Asyaf sendiri apa yang didapat Di sini banyak banget set-set yang memang tidak semua orang sipil bisa masuk ya, gitu kan. Bisa dibilang tempat-tempat rahasia lah, tempat-tempat rahasia pemerintahan kita Indonesia gitu. Ya bisa dibilang itu pengalaman yang luar biasa sih bisa masuk dan ada di lokasi tersebut itu aja sih. Oke. Tuh keren. Menarik tuh. Oke, next nih. Buat Kak Jihan, hal apa yang paling kamu senangi selama di dunia acting? Hal yang paling aku sukai observasi, mempelajari tentang manusia, dan bisa mengerti lebih akan situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Jadi kenapa aku bilang, ya bisa dibilang secara keseluruhan sih observasi ya. Dengan aku yang hanya menjalankan kehidupan aku very straight dan ya udah gini-gini aja, aku ternyata bisa menyadari bahwa ternyata banyak hal-hal yang terjadi di luar sana yang belum tentu aku bisa mengerti. Jadi dengan aku bisa mengerti orang-orang di luar sana melalui peran-peran atau karakter yang aku dapatkan, itu bisa membangun rasa empati dan juga simpati terhadap manusia. Dan bagi aku tidak mudah untuk menilai orang setelahnya. Jadi nggak gampang untuk nunjuk ataupun menuduh. Jadi oke, sebelum apapun kita harus mengerti reasonnya apa. Jadi nggak pikir pendek gitu kalau udah mau ada sesuatu yang terjadi terhadap kita atau di orang-orang sekitar kita gitu. Udah terjawab ya, sobat Grid yang nanya ya. Ada lagi, first impression kalian satu sama lain gimana? Waduh, itu yang ditanyakan oleh semuanya tuh. Gimana? Atau gimana tuh? Ya udah pasti sih kalau sama dia. Jan dulu deh. Ya udah. Kalau aku terhadap Asyaf ya, karena pertama kali aku ketemu sama Asyaf kayak minta digembleng ini orang ya gitu. Enggak, karena dia kan emang orangnya sangat pendiam gitu. Dan aku rasa dengan persiapan kita yang cukup singkat, aku rasa harus ada chemistry bonding yang lebih cepat lagi gitu kan. Dan kebetulan memang aku tipe orang yang bisa memposisikan diri, misalnya ini Asyaf dengan usianya segini. Oke, berarti ya enggak, maksudnya nanti akan ada perbandingannya juga. Asyaf kan segini nih, jadi pembahasan apa yang sekiranya bisa jadi bridging untuk kita bisa lebih dekat gitu. Kemudian juga sama Pange sama, oh ini masih seumuran lah sama aku, jadi mungkin ini hobinya apa, aku bisa masuk. Ngomong gue umurnya di bawah lu kan? Ya kan emang iya. Masih umur segitu. Tadi lu ngomong Iya. Gue tahu. Jadi oke, mungkin main bareng kali ya, jadi itu bisa lebih ice breakingnya lebih cepat. Jadi Kak Asyaf lebih gue harus lebih aktif lagi karena Asyaf juga tipe orang yang harus dipancing dulu baru bisa ngobrol. Ketika udah pancingannya pas, nah di situ Asyaf open orangnya, dan kebetulan memang ternyata kita cukup banyak similarities juga gitu. Jadi enak banget, udah gampang lah gitu sama Asyaf ya. Kalau sama Pange emang pertama kayak yang sabar. Sabar gue. Maksudnya kan in positive way. In a positive way kan. Karena memang dia orangnya bisa dilihat meledak-ledak ya. Mungkin teman-teman kayak ngeliat sobat gitu atau lihat kayak gitu amat sih gitu kan. Ya mungkin. Gitu Sorry. Meledak-ledak lah, cuman jadi kayak oke,
aku pun juga ada sisi kalau mau diledakin juga bisa gitu kan. Cuman kayak oke kalau Oh lu sih kalau diledakin ngeri banget sih. Jihan Almia kalau diledakin tuh gila. Galak. Bisa lihat Sobat Grit matanya tuh. Nah, aku punya cerita lucu. Satu aja. Oh, ya, 30 detik aja. Iya. Nah, si siapa lu? Asyaf. Kalau lagi beradu acting nih sama Jihan. Dia suka ini, suka grogi karena katanya matanya Jihan serem banget. Jadi gini, ceritain dulu dong. Tapi 30 detik. Waktu-waktu main. Intimidasi sih, maksudnya mata Jihan sangat mengintimidasi. Maksudnya, I don't know, aura dia kuat sih yang Kuat lihat. banget. Jadi kayak saat di lokasi tuh dak-dikduk sih. Dak-dikduk. Waduh. Kalau berdialog sama dia, apalagi kan maksudnya juga jadi apa ya, berpikir jadi beban kan, harus bagus lah gitu kan kalau Nggak boleh depan dong. Jihan gitu. Kan sama Harus superstar. doing the best gitu. Kan kita semua. Iya, harus doing the best lah untuk satu sama lain. Iya. Jadi bisa mungkin harus begitu kan. Jadi ya begitulah. Terutama- Plus memang kebetulan Jihan Mirip sama mantannya. mantanku. Tuh kan? Bener kan? Gue bener banget tuh. Sama gitu ya otaknya. Sama mantanku, so jadi kayak gitu, jadi kayak terbayang-bayang. Tuh bener kan Sobat Grit tuh. Jihan mirip sama mantannya. Aduh, terutama kalau misalnya cover kan memang kita lebih banyak satu kamera ya gitu. Jadi pas kita udah dapat cover duluan, kita udah masternya juga dapat, tiba-tiba Asyaf yang terakhir nih covernya. Dan kita misalnya one take oke, atau kayak misalnya udah selesai, beban kita udah nggak ada kan. Terus kayak Asyaf misalnya ada salah dikit kayak lama nih gara-gara Asyaf. Bisa bener gak sih? Tapi kita bercanda aja sih sebenarnya, cuman untuk melatih mentalnya aja. Kayak gitu sih. Ada satu scene pernah mukanya tremor. Bayangin muka tremor. Biasanya kan tremor yang tangan ya. Ini muka cuy. Benteran gini. Wah, gila lu kenapa cuy? Gila. Mukanya Kita cuma kayak tremor. Asyaf. Gara-gara lo nih semua nih, gara-gara lo nih hujan nih, Gila, nah lo kan gitu. Tapi kalau Kak Asyaf sendiri, first impression ke Kapangnya nih? Wah, ini bahaya nih. Ya seperti apa yang tadi Jihan bilang ya, pertama kali lihat dia kayak wah ini anak kayak rusuh banget nih. Ini anak rusuh banget kayak, duh bisa nggak ya nih gue beradu acting dengan tenang nih sama Pangnya, tapi ya so far sejauh ini oke sih. Makasih. Ternyata ya oke juga. Oke Dan juga. oke juga. Kayak ngeremehin lo gue liat. Anjir. Oke, kalau Kapangnya sendiri, first impression ke Kak Jihan sama Kak Asyaf? Aku simple ya, anjay. Enggak, kalau ke Jihan udah asik banget. Pas pertama kali ketemu kayak aku melihat sosok. Ibu peri atau Iya, apa? bukan kayak sosok aku tapi versi cewek gitu. Jadi udah nyambung. Frekuensinya udah dapat lah Udah ya. dapet banget. Kalau sama Asyaf balik lagi emang agak susah tapi keren loh. gue nggak tau, gue takut ngejelekin gue, sumpah dah. Jadi gue mendingan dia diem banget sih. Pertama kali gue ketemu nih ini orang kayak kagak punya mulut bener. Kayak gue dateng kan, halo semuanya, gini kan gue udah rusuh seperti yang tadi Asyaf bilang kan. Halo semuanya, terus dia yang kayak cuma nggak ngomong sedikit pun. Itu nggak boleh ya guys kayak gitu. Nggak boleh, Sobat Grit nggak boleh nih gitu. Harus nyapa, ya kan? Tapi dia nyapanya lewat berbagai cara dengan kayak. Dia kan lebih ke body language Iya, ya. body language dia. Kayak. Kan waktu itu Asyaf lagi puasa. Oh iya ya. No. Oke, balik lagi ke film nih ya. Apa pesan yang mau disampaikan lewat film Ada Gium ini? Kayak karena ini berhubung film tentang cinta negara dan film nasionalis, ya ini lebih untuk membangkitkan rasa nasionalis dan rasa cinta negara sih, lebih ke situ gitu. Jadi dan sini kan juga cukup secara dibungkusnya secara apik dengan adanya drama, dengan adanya persahabatan, plus nasionalis ini gitu. Tapi memang di film ini lebih kepada untuk membangkitkan rasa cinta kita lebih lagi kepada negara Indonesia kita gitu. Kalau ke Ibu Jihan, ini lebih bagus sih pasti jawabannya daripada saya. Enggak, kalau untuk aku sih lebih menerapkan rasa cinta terhadap negara, dan kemudian juga banyak moral value yang bisa kita ambil dari sini, mendekatkan diri dengan Pancasila, karena memang
sila-sila yang ada itu sangat-sangat terimplementasikan di film ini gitu ya. Jadi segala aspek itu sebenarnya ada. Jadi bagi orang-orang apalagi sekarang juga trennya lebih ke barat-baratan, mungkin ini menjadi pengingat yang baik untuk anak-anak generasi Gen Z, bahkan mungkin untuk orang-orang tua mungkin mengajak keluarganya juga nonton, mungkin jadi pengingat, oh iya ternyata banyak faktor ya di film ini yang bisa kita terapkan di keseharian kita, seperti itu sih. Jadi kalau untuk aku lebih mendekatkan diri dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan lebih cinta ke negara. Nasionalis banget ya, berarti Yes. ya. Harapan masing-masing buat film Ada Gium ini. Ya aku mau ditanya. Oh, kamu mau jawab? Enggak apa-apa. Cuma tadi aku udah kayak, Oh, kamu? oke. Enggak, kayak bercanda. Jangan suka gitu lah. Kita kayak baru kenal aja. Oh, baru ya? Aduh, kan lagi live tuh. Kamu mau nambahin? Enggak. Makasih. Ya udah, harapan. Kalau soal harapan untuk film Ada Gium ini sih semoga banyak yang nonton dan dengan apa yang kita sampaikan di film dapat diserap dengan baik. Penontonnya berapa kira-kira? Penonton. Kan lu Dan pengen semoga penontonnya bisa ya 2 juta penonton lah. Woi, Insya Allah. gila. harus Amin, gitu. amin. Itu aja sih untuk aku. Mungkin dari Jihan. Kalau dari aku sih seperti yang tadi aku bilang gitu ya. Semoga reminder ini bisa diserap dengan baik. Hal-hal baik bisa dilakukan di keseharian kita juga. Kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan ya jangan diambil. Kita ambil baiknya. Dan pastinya juga untuk share ke teman-teman semua supaya lebih waspada akan apa yang bisa terjadi gitu ya di negara kita ataupun sama orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Oh, aku sekarang ditanya. Oke. Kalau harapan aku buat film Ada Gium ini, karena ini berhubungan dengan negara, aku pengennya semua warga Indonesia bisa nonton Ada Gium, gitu. Dan penontonnya juga banyak. Amin. Amin. Amin ya. Oke, terakhir nih. Sobat Grit bisa nonton film Ada Gium itu di mana dan mulai kapan? Ya tentunya pada tanggal 26 Januari 2023 kalian sudah bisa tonton film kita di seluruh Bioskop di Indonesia. Tanggal 26 6 Januari 2023. Sobat Grit udah bisa nonton film Ada Gium. Bisa lihat scene-scene tadi favorit dari Kak Jihan, Kak Asyaf, dan Kak Pange. Ada scene itu ntar, Apa tuh? gitu. Berantem. Scene berantem. Sim berantem. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol bareng Sobat Grit. Dan itu dia Sobat Grit, tadi kita ngobrol tentang film Ada Gium. Dan abis ini aku mau bikin konten bareng sama kakak-kakak. Jadi pantengin terus sosial medianya Grit ID. Bye-bye. Bye. Asik.